Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Alirfani. Kalian semua bisa panggil saya Fatur. Saya dari kelas A Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka. Sebenarnya apa sih kajian pustaka itu? Kajian pustaka adalah bagian dari karya ilmiah yang berisikan mengenai hasil dari kajian-kajian laporan-laporan sebelumnya. Lantas, dalam membuat kajian pustaka, tentu ada tujuan dan maksud tersendiri kenapa kajian pustaka itu harus kita buat. Kajian pustaka harus kita buat untuk menjelaskan setidaknya dua hal. Yang pertama adalah menjelaskan hubungan antara penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua adalah untuk menjelaskan perbedaan dan kontribusi dari penelitian tersebut jika dibandingkan dengan penelitian lainnya. Lalu, jika kita ingin menulis sebuah kajian pustaka, apa sih yang harus kita lakukan? Menurut Donald Ari dan Creswell, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menulis kajian pustaka setidaknya ada 6 langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi kata kunci topik penelitian. Pada bagian ini, kita menjelaskan dan mencari tahu kata kunci apa saja sih yang ada dalam topik penelitian kita. Misal, kita mencari tahu mengenai flora, maka kata kunci yang dapat kita gunakan adalah tumbuhan. Langkah kedua adalah membaca abstrak laporan-laporan sebelumnya. Dengan membaca abstrak laporan-laporan sebelumnya, dapat membantu kita untuk memahami lebih lanjut mengenai kajian pustaka yang dapat kita lakukan. Sehingga, pemahaman kita dalam ilmu biologi, terutama pada bagian flora, dapat lebih ditingkatkan lagi dan menjadi acuan tersendiri ketika kita ingin membuat sebuah kajian pustaka. Langkah ketiga adalah membuat catatan tentang hasil bacaan. Tentu saja, ketika kita sudah membaca secara menyeluruh mengenai abstrak-abstrak yang sudah ada sebelumnya, ada baiknya agar kita membuat catatan-catatan kecil agar kita paham dan kita mengetahui apa saja sih poin-poin penting pada bacaan yang sudah kita baca. Langkah keempat adalah kita membuat ringkasan literatur. Ringkasan literatur ini berisikan mengenai daftar-daftar dan poin-poin penting mengenai apa yang sudah kita baca tadi. Dengan membuat ringkasan. Langkah kelima adalah membuat dan menyusun kajian pustaka. Setelah 4 langkah sebelumnya, kita dapat mulai untuk membuat dan menyusun kajian pustaka. Kajian pustaka yang kita buat ada baiknya untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan pada penelitian kita. Biasanya untuk bagian pertama pada kajian pustaka menjelaskan secara umum mengenai objek ataupun subjek daripada penelitian kita. Sedangkan secara lebih lanjut dan pada bagian akhir itu sudah menjelaskan secara spesifik mengenai penelitian kita. Lalu langkah keenam adalah pada bagian akhir kajian pustaka, kita sebaiknya menyertakan pandangan umum mengenai topik penelitian yang sudah kita lakukan berdasarkan pemahaman dari bacaan yang sudah kita baca sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar para pembaca kita mengetahui bahwa kita juga sudah memahami objek penelitian kita secara menyeluruh. Setelah memahami mengenai langkah-langkah menulis kajian pustaka, maka kita dapat melakukan praktikum penulisan kajian pustaka tersebut. Lantas, kenapa kita harus melakukan praktikum mengenai pembelajaran kajian pustaka? Ketika kita mempelajari suatu hal, ada baiknya agar kita tidak menerimanya secara mentah-mentah. Kita harus bisa untuk mengolah data-data yang sudah kita terima mengenai pembelajaran tersebut untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya, ilmu pengetahuan diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Hal ini dapat membantu kita membuat kajian pustaka secara baik dan benar. Selamat dipraktekkan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.